udah Jod lanjut aja gitu. Ya minimal lu kerja di sini seminggu lah kata dia gitu. Itu hari pertama tuh udah janggal banget. Tapi kayaknya gue nggak kuat deh kok gitu bilang. Cuman gue nggak berani bilang ke teman kalau di sini tuh ada A apa B. Ada sesuatu gitu. Gak berani. Kalau yang selalu ngedeketin gue itu pengantin. Pengantin? Iya. Perempuan cantik. Oke. Itu selalu muncul itu? Iya, dia yang selalu berani deketin, yang lainnya cuma sekedar ngeliatin aja. Ngeliatin, diem aja gitu ya? Gak ada yang berani, tapi si cewek ini selalu deketin, sampai ikut pulang ke rumah juga. Itu kejadiannya pas kerja 5 hari. Halo warga-warga Jagat Sukma, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini bersama gua Adit Pramudio, dan kalian sedang menyaksikan segmen cerita warga. Dalam cerita warga kali ini kita kedatangan seorang warga, dan dia akan menceritakan tentang pengalaman horornya di sebuah pabrik garmen, dan dia pernah bekerja di situ. Jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukma. Halo Kak. Ya. Halo, tos dong. Oke Kak. Dengan Kak siapa nih? Azizah. Kak Azizah. Iya. Kak Azizah boleh bercerita tentang pengalamannya di waktu bekerja di sebuah garmen itu? Boleh. Tapi aku mau nanya dulu sebelum menikah ya. Kak Azizah kan tadi cerita sedikit di belakang itu punya kesensitifan ya? Iya. Itu gimana ceritanya Kak? Atau keturunan dari siapa? Atau emang sudah ada di Kak Azizah sendiri? Oh itu mulanya dari turunan orang tua, bapak. Dari bapak? Iya. Kak Azizah tuh anak indigo lah ya, Iya, bisa dibilang gitu ya. Itu keturunan dari bapak. Iya. Itu datangnya tuh ketika Kak Azizah kapan? Maksudnya sadarnya tuh pas kapan? Sadarnya tuh SD kelas 6 waktu ada perkemahan. Ah tuh, boleh cerita Kak, gimana Kak? Iya itu aku tuh didampingin sama anak-anak kecil yang sepantaran aku juga. Aku ngiranya itu tuh emang lagi berkemah sama aku. Taunya itu bukan. Oh, dikira teman-teman kemahnya Ya, itu. Sadarnya di situ. Sadarnya di situ. Oke, terus kelanjutannya? Terus saya taunya si anak kecil ini ngajak saya main kayak ke kali gitu. Padahal kakak pembinanya nggak nyuruh kita buat ke sana. Oke. Iya, terus dia kayak ngajak, ayo kita kesini yuk, rumah aku deket sini, kata dia gitu. Nah, tapi di sisi lain teman aku nggak ada yang lihat. Oh, jadi Kak Azizah sendiri yang lihat? Iya, kayak. Tapi itu yang ngajak itu berapa orang Kak? Yang Kak Azizah lihat? 2 orang. 2 orang? Cewek cowok. Oke, terus? Cuman itu mukanya udah kayak nggak wajar sih. Kayak dia tuh kayak bekas tenggelam, mungkin nggak tahu ya, kayak memar-memar gitu. Oh, apa tuh kayak banyak luka gitu iya, ya? banyak luka dia. Nah, tapi di sisi lain aku tuh sadar itu tuh bukan manusia, tahu. Tahu. Cuman aku kayak gampang ketarik gitu, gampang diajak. Oh, gampang. Tapi Kak Azizah bisa nolak atau ya udah pasrah aja gitu, ikut? Disadarin gitu? temen. Disadarin teman? Iya. Oke, terus Kak? Lu jangan ke situ, itu kali. Lu tahu nggak lu tadi diajak siapa? Lu pasti temen tahu kan? Aku kayak indigo gitu. Oh iya, udah lu istighfar aja, ayo kita balik ke tenda gitu. Oke. Nah dari situ 3 hari ngecamp, 3 hari berturut-turut itu ya kejadian sama kayak gitu. Gitu terus berulang-ulang terus. Entah itu kan ada sistemnya kayak gantian-gantian gitu ya di tenda itu, ada yang menghadap pembina dulu, ada yang jaga tenda. Nah di situ aku bagian kayak jaga tenda. Lagi jaga tenda. Lagi jaga tenda. Dulu kan zamanan SD aku nggak megang HP kan. Iya, belum ada lah ya. Iya, belum ada, cuman kayak center aja gitu. Itu udah ada di samping, nemenin. Si anak kecil yang tadi siang ngajak main. Oke, terus Kak? Kayak nemenin gitu, kayak bilang, ayo main yuk. Ayo main, biasa ngomong gitu. Masih ngajak main terus? Masih ngajak main. Tapi ngajak mainnya ke kali? Ke kali lagi. Oke. Gak tahu tuh dia di situ nggak cerita banyak, nggak ngomong apa-apa juga, cuman ngajak ayo main gitu. Aku mau main deh gitu. Itu malam sekitar jam 11 malam. Nah, gak lama ada kakak pembina masuk, dia ngilang, nggak ada. Si anak itu? Iya. Oh, jadi dia datangnya ketika kakak pembina nggak ada, begitu kakak pembina datang dia hilang? Ngilang, nggak ada. Tapi Kak Azizah tuh gimana waktu ada anak itu? Biasa aja. Biasa aja? Nggak takut? Nggak takut. Berani gitu? Berani.
Cuman kalau sekarang jatuhnya malah jadi penakut kalau sekarang. Oke. Berarti itu cerita waktu Kak Azizah SD ya? SD kelas 6. Berarti semakin dewasa Kak Azizah semakin kuat atau semakin melemah kekuatannya? Kuat. Semakin kuat? Iya. Itu mulai ngerasa gila ini kuat banget itu waktu kapan Kak kejadiannya Kak? Itu kejadian waktu kerja di garmen. Oke, gimana tuh Kak? Ini tadi opening tadi nih ya, Iya. waktu aku ngomong garmen itu, silakan Kak. Itu pertama masuk kerja hari Senin, itu sama teman berdua masuk. Terus langsung boleh kerja. Jadi hari pertama itu langsung boleh kerja? Iya. Oke. Nah, di situ emang udah ada kejanggalan sih dari mulai masuk gerbang, kayak masuk ke parkiran emang udah janggal banget. Cuman kan temen bilang, udah lanjut aja gitu. Ya minimal lu kerja di sini seminggu lah kata dia gitu. Itu hari pertama tuh udah janggal banget. Tapi kayaknya gue nggak kuat deh kalau gitu bilang. Cuman gue nggak berani bilang ke temen kalau di sini tuh ada A apa B. Ada sesuatu nggak berani. Tuh sorry Kak, aku mau tahu itu berarti teman Kak Azizah udah tahu Kak Azizah bisa. Emang tahu. Oke, terus Kak, terus. Nah terus lanjut kerja biasa aja. Cuman yang ngeliatin banyak. Yang ngeliatin astral nih? Iya. Oke. Banyak di sudut-sudut gitu udah pada ngeliatin udah banyak. Cuman ngeliatin Kak Azizah? Iya. Oh, gila. Terus? Ada juga yang ngeliatin orang lain ada. Cuman dia tuh kayak nunjukin gue nih ada di sini gitu. Oh. Berbagai macam bentuk gitu. Mereka tuh bentuknya kayak gimana waktu Kak Azizah diliatin itu? Kalau yang selalu ngedeketin gue itu pengantin. Pengantin? Iya. Perempuan? Perempuan cantik. Oke. Itu selalu muncul itu? Iya. Dia yang selalu berani deketin, yang lainnya cuma sekedar ngeliatin aja. Ngeliatin diem aja gitu ya? Gak ada yang berani. Tapi si cewek ini selalu deketin. Sampai ikut pulang ke rumah juga. Itu kejadiannya pas kerja 5 hari. Itu baru 5 hari itu? Tapi sepanjang 5 hari itu si pengantin itu muncul Kak? Nggak pernah ada. Jadi pas hari kelima baru muncul? Muncul. Gimana tuh Kak? Itu waktu dipisahkan sama temen nih kerja jauh-jauhan. Nah terus aku ke senior bilang, Kak aku mau ke kamar mandi. Boleh minta anter gak? Ih nggak bisa, di sini sistemnya gantian-gantian kata dia gitu. Oh ya udah, kamar mandinya di mana ya? Oh di belakang lorong kata dia gitu. Nah ya udah kan aku masuk, ternyata kamar mandi itu kan emang lorong, pintu ke 1, kedua, ketiga itu rusak, jadi nggak boleh dipakai. Nah yang nyala 4, 5. Nah di situ kan, duh gua takut nih, dalam hati udah ngomong gitu, duh gua takut, gua nggak berani, sama sekali nggak ada orang di situ. Itu jam 1 siang. Siang gitu ya? Siang. Ada dia muncul di pojokan. Di pojokan kamar mandi itu? Tinggi, gede, cantik, pokoknya pakai gaun pengantin gimana sih? Kayak warnanya Kak? Putih. Putih? Iya, gaun pengantin putih, biasa dihijab gitu, pengantin. Oh, pakai hijab? Pakai hijab biasa. Cantik kayak bercahaya gitu. Nah, terus di situ aku kayak udah gak sadar. Masuk, tapi biasa kencing dulu, biasa gitu. Pas keluar lagi udah gak ada. Nah, terus kan cerita nih ke senior, Kak tadi gue ngeliat ini nih, sebutin lah ada kayak gini. Jangan gitu lu, katanya gitu ya. Kayak gak berani denger gitu teman. Nah, kan jatuh nih jam 3. Lu kenapa? Gue nggak kuat, mau balik, bisa balik nggak gitu kan? Itu udah mual, udah enek, kayak dia tuh udah kayak ngajak masuk gitu. Nah pokoknya itu keadaan badan udah nggak enak banget. Udah lemes, udah keringet dingin segala macam, udah nggak kuat. Manggil temen juga, temen kayak udah, yaudah lu balik aja kalau emang nggak kuat gitu. Terus kata senior, nanti ya nanggung, bentar lagi juga pulang, jam 5 pulang kan gitu. Maksain kerja kan, maksain kerja. Nah pas balik sampai rumah sembuh dong, nggak kenapa-napa. Normal lagi? Normal lagi. Enak juga udah nggak? Udah nggak ada, udah sembuh lagi keluar dari situ. Nah terus nggak berani cerita sama bapak kan. Masih gue tutup-tutupin. Nah jam 10 malam biasa kan ke warung kayak buat beli perlengkapan buat bekal besok gitu, kerja lagi. Tidur jam 11. Nah kenapa jam 12 itu sampai jam 1 kayak kaku badan. Kenapa itu Kak? Dia ngikut. Si pengantin ngikut ke rumah? Ikut, cuman pas nyampe rumah mukanya udah beda lagi. Udah nggak cantik, udah nggak kayak yang pertama gue lihat lah. Udah nggak kayak gitu. Udah juga gimana? Jelek banget, udah banyak darah. Banyak darah, terus muka juga udah hancur. Udah bopeng-bopeng gimana sih, udah nggak karuan banget itu. Dia maksa kayak, dia tuh ngomongnya Sunda kayak, sia kudu ilujeng aing gitu. Artinya apa tuh Kak? Lu harus ikut sama gua. Si pengantin itu ngomong gitu? Itu di kanan kiri itu dia bisikin terus.
Itu dalam ada bentuknya nggak dia itu? Ada bentuknya. Enggak, waktu ngomong suruh ngajak ikut dia ada bentuknya? Ada kayak nyekik badan gitu. Itu udah jelek banget, udah bau. Oh, bau itu? Udah bau banget itu. Cuman itu posisinya gue itu bukan di kamar gue. Tapi gue tuh kayak masuk ke alam dia. Kayak ada satu acara nih, kayak acara hajatan gitu. Bokap gue ada, saudara gue ada di acara dia itu. Cuman dia tuh tertuju ke gue, dan gue pun tertujunya ke dia doang. Fokusnya gitu ya? Nah, terus dia tuh nyuruh gue ngikut terus. Selalu ngomong gitu? Ngomong gitu, ya pokoknya sia kudu ilu jeung aing gitu. Kasar lah ngomongnya kayak gitu. Itu terngiang-ngiang banget sampai kan bapak bisa nih, sampai kayak neriakin, ngomong Sunda kan, mangkat sih ya, mangkat. Suruh pergi. Di dalam mimpi itu? Enggak. Oh, di kamar itu? Iya, di kamar itu. Di kamar gue itu, nyuruh pergi. Terus, Pak, kok badan jijak aku nggak bisa gerak gitu kan? Diam, masih ada. Kata bapak gitu. Pas gue lihat ke kaki, ada dong. Di kaki gue diam duduk. Si pengantin itu? Iya. Itu mah mak gue lihat, bokap gue lihat, kakak gue, adik gue semua pada lihat. Loh, berarti satu keluarga bisa? Iya, emang dia tuh saking gak mau jauh dari gue, ngerti gak sih? Iya. Dia bilang ke bokap gue juga, nah anak lu ini udah buat temen gue aja di sono gitu. Gitu. Nah itu satu keluarga itu kayak bapak gue, emak gue semuanya pada ngeliat, kakak adik pada ngeliat itu si Kunti itu duduk di kaki gue, si pengantin itu. Sorry gue potong. Waktu dia duduk di kaki Kak Aziza itu dia bentuknya Kunti apa masih pengantin? Kunti, udah bukan pengantin lagi. Berarti bentuk aslinya itu? Iya, Kunti. Si Mbak Kunti itu. Oke, terus Kak? Mbak Kunti itu. Nah kan Umi juga sebenarnya bukan bisa ngeliat sih, kayak ngerasain, terus kayak kata orang Sunda mah carang iga, gampang kemasukan. Gampang kemasukan. Iga renggang lah ya? Iya, sama kayak gue, cuman kalau ada kita kemana-mana nih, masuknya ke gua terus. Tujuannya? Gua terus gitu. Terus? Nah dari situ bokap bilang, udah pokoknya lu besok gak usah kerja lagi. Itu udah berapa hari kerja Kak? 5 hari. Baru 5 hari kerja? Iya. Target kan gue minimal seminggu ya kerja di situ, udah gak bisa, udah gak kuat gue. Kurang 2 hari ya? Udah gak bisa. Terus akhirnya besoknya gak kerja? Gak kerja, padahal besoknya itu gajian kan, gue di WA nih sama leader, lu besok masuk ambil gaji. Itu bokap udah bilang, bisa gak diambilin aja sama temen. Soalnya kan itu tuh kayak masuk jembatan gitu loh. Kita ngelewatin kayak kali besar banget, jembatan juga gede, itu pabrik ujung. Nah lu diem di jembatan aja itu udah nyamperin. Kata bapak gitu, udah tahu lu mau datang, dia nunggu di situ. Si pengantin itu? Iya. Jadi emang pelaku utamanya istilahnya si pengantin itu ya? Iya, yang iseng itu. Yang iseng sama Kak Aziza itu ya? Terus Kak? Akhirnya? Nurut lah gua apa yang dikata bokap kan. Terus ada lagi jatuhnya uak lah. Nah uak gua tuh lebih bisa dari bapak. Oh, kemampuannya lebih tinggi? Iya, dia kayak yang ngobatin segala macam penyakit gitu. Datang ke rumah, terus gua bilang, udah lu gaji diambil sama temen lu aja, lu gak usah kemana-mana. Nah lu, gua datang ke sini aja, ini bau si Kuntinya masih ada. Tapi nggak ada tapi dia? Nggak ada. Cuma baunya kemungkinan aja? dia bakal balik lagi. Gitu. Iya. Nah terus kan ya udahlah, mau gak mau ya gua nurut ke orang tua gitu kan. Diambilin nih sama teman diambilin, udah tuh. Nah dari situ udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Terus ya? Nah terus ada lagi kejanggalannya, yaitu gue lagi main wisata sama teman-teman. Oh berarti di pabrik itu ya begitu ambil gaji selesai ya udah. Tapi kalau misalkan lu sampai main lagi ke daerah sono, ya udah lu abis. Lu bakal kebawa gitu. Rumah Kak Aziza sama pabriknya itu jauh nggak? Enggak. Kalau naik motor berapa menit lah kira-kira? Paling 3 menit lah. Wah deket banget berarti ya? Emang deket. Deket banget berarti. Tapi walaupun deket itu, dia setelah Kak Aziza nggak kerja di situ, dia nggak pernah nyamperin ke rumah ya? Nggak ada. Udah nggak pernah? Nggak pernah. Oke, berarti urusan di pabrik itu selesai tuh? Selesai itu. Setelah itu Kak Aziza kerja lagi? Kerja di beda tempat. Beda tempat? Masih ada ngikutin lagi? Ngikut nggak ada, cuman kayak nunjukin wujud ada, cuman nggak iseng. Cuma sekedar nunjukin wujud. Terus terus tadi gimana Kak yang kepotong tadi yang wisata itu? Nah itu kan
ada salah satu pemuda lah di kampung gitu, kayak ngajakin, Jod besok ke Curug yuk, kata dia gitu. Namanya Curug Hording tuh, gak tau daerah mana ya, daerah mana Curug Hording namanya. Terus ya udah ayo ikut. Nah padahal bapak udah ngomong, lu mau main kemana? Ke Curug. Lu hati-hati, lu kan orangnya kayak gampang sakit gitu kan. Enggak kok ramean. Nah gue dengan so taunya gue begitu. Pergi biasa aja nih, berangkat biasa aja. Normal aja ya? Normal. Cuman di rombongan kita itu ada 2 anak kecil, cowok. Anaknya temen, dia bilang gini, kan kita lagi istirahat nih, di pos 1 istirahat. Ayah, itu ada pocong ya, kata dia gitu. Nah, itu emang gue dari jauh udah lihat. Cuman gue gak berani ngomong, takut teman-teman gue pada takut. Gitu. Ternyata, nah ada bocil ini bilang, ya itu ada pocong. Taunya si bocil ini emang lihat juga. Berarti si anak kecil ini malah menegaskan kalau dia ngelihat pocong. Aduh dalam hati, lah lu tunjuk ya langsung ngelihat muka gua dong si pocongnya. Oh gila. Terus kan itu jaraknya lumayan jauh dari lapangan bola itu, dari tempat gua duduk nih. Tempat istirahat itu. Cuman si pocongnya kayak udah ngeliatin ke kita gitu. Oke, terus Kak. Itu jam 10 siang. Itu siang itu ya? Siang. Gila. Udah mulai nunjukin dia. Nah, terus kan namanya main ke tempat alam kayak gitu, ucapan harus dijaga kan ya kan. Nggak boleh asal ucap gitu. Nah, temen gua ini songong mulutnya, cewek berdua. Ada. Udah sampai Curug, dia nyeletuk. Kan itu nyampe itu jam 2 siang lah. Akhirnya sampai jam 2 siang. Udah nyari tempat dulu segala macam, dia nyeletuk. Dia nyeletuk ke lakinya kayak, apaan Curug begini, kering begini, gak seru. Nah gitu, terus kan gue kayak sama temen gue kayak senggol-senggolan, aduh bacotnya gitu ya, maksudnya jangan kayak gitu. Gimana sih kayak marah-marah terus. Nah udah kan, masak-masak biasa. Gue makan pop mie di seberang sungai. Gue misah sama temen-temen gue nih, biasa aja kan. Terus kenapa pas mau pulang jam 5 sore, kaki gue berat, dua-duanya gak bisa nanjak. Gue udah ketinggalan nih nomor rombongan gue. Jalan udah pada naik nih. Udah pada naik, cuman masih kelihatan gitu. Terus kan tadinya gue nggak mau nyusahin orang ya, maksudnya kayak bisa nih gue baca-bacaan juga bisa nih bisa gitu. Cuman di situ belum ada bentuk wujud apapun. Lu berarti belum lihat sama sekali tuh? Belum lihat sama sekali, masih kayak berat banget nih kaki gue gitu kan, mungkin capek apa segala macam gitu. Nah temen gue dari belakang kayak ngomong, lu sakit Jod? Oh kagak, nggak sakit. Ya udah gue tungguin sampai lu kaki lu bisa jalan, kata temen gitu. Didiemin makin parah. Maksudnya makin parah itu gimana? Jadi sampai paha itu nggak bisa digerakin. Berarti naik ke atas tuh ya? Naik ke atas. Aduh gimana ya? Terus kan ada temen juga yang bisa tuh, cowok nyamperin. Jod, diam ya Jod. Dari tadi ada yang ngintilin lu, kata dia gitu. Lu nggak lihat? Enggak, gue nggak lihat nih. Di temen itu ngeliat? Ngeliat, kata diam ya, dari tadi ngintilin lu, kata dia gitu. Ngincer lu nih, katanya gitu. Lu punya salah apa di sini? Gue nggak punya salah apa-apa gitu kan. Coba inget-inget lagi, inget-inget. Nah, makin gue inget-inget, makin pikiran gue kosong, masuk lah. Kesurupan? Kesurupan gue di sono. Terus gue kesurupan di sono. Nah itu kayak gimana ya? Gimana sih kayak suasana alamnya dia? Gue masuk ke alam dia gitu. Enggak, berarti itu gue potong gak ya? Berarti ketika Kak Aziza kesurupan, itu Kak Aziza itu nggak blackout ya? Nggak ngilang gitu? Nggak ngilang gue. Tapi kayak ngimpi gitu? Kayak mimpi gitu. Itu gimana Kak? Di dalam mimpi itu? Itu kayak biasa aja, kayak masih ada teman gue di situ, kayak suasana itu aja, cuman posisinya gelap. Gelap banget. Tapi gitu, teman-teman masih kelihatan semua itu? Kelihatan, cuman gak ngeliat gue. Gue kayak gak ada di situ. Kau dicuekin? Dicuekin, gue disitu udah nangis, ya udah kayak bacaan pun kayak astagfirullah, kayak susah banget gitu bang, kayak susah. Nah terus si hantu ini kayak bentuknya tinggi gede, buluan, bulu semua bulu gitu kan, mukanya ketutup bulu, mukanya juga. Dibilang genderuwo sih kata gue bukan ya, tapi nggak tahu deh itu makhluk apa. Nah di situ teman-teman gue pada nyuekin gue. Di dalam itu dalam pikiran gue. Terus di situ gue minta tolong, gak ada yang denger. Cuman yang gue lihat itu temen gue ada cuek. Nah yang tertuju pada gue tuh ya hantu-hantu yang ada di situ. Berarti lu ngeliat temen-temen lu terus ada hantu-hantu juga yang lu lihat itu. Gila serem banget itu. Nah terus ternyata itu tuh temen gue nggak diam. Temen gue pada ngaji. Lu ngeliat itu? Enggak ngeliat.
Cuman yang gue lihat tuh temen gue pada cuek. Oh, yang lu lihat waktu lu nggak sadar itu temen lu pada cuek. Pada cuek. Ternyata itu temen gue ngaji. Lagi pada ngaji. Gue sadar ternyata gue ada di bekas warung. Nah terus si anak kecil ini nyeletuk lagi kanan temen gue. Udah nggak ada kok, udah pergi. Si anak yang tadi ngeliat pocong itu? Iya, si cowok, anak kecil cowok ini bilang, ya udah pergi ya, nggak ada ya? Iya udah nggak ada, yuk pindah lagi yuk, ntar datang lagi, gitu. Anak kecil udah nyeletuk gitu. Aduh, udah gak bakal bener nih, ayo Jod lu pelan-pelan bisa jalan. Sumpah gue nggak bisa jalan, itu masih belum bisa jalan. Masih berat itu? Masih berat. Gila, terus gak? Itu gue di situ udah nangis kan, kayak ih nyesel gue main kesini, tapi gak boleh ada ngomong kayak gitu kan di situ. Tolongin gue dah. Ya udah digotong nih gue. Sedangkan itu posisi pulang tuh nanjak kan. Nggak turun, nanjak. Gotong. Terus ada salah satu warga. Ada warga situ? Ada warga ngebantuin. Ya udah lu jalan aja, katanya ke depan dikit lagi ada warung yang masih buka katanya gitu. Emang dari Curug mana? Dari Curug Hordeng. Emang nggak tahu di depan ada tulisannya tutup jam 4. Curug Hordeng itu batasnya sampai jam 4. Gitu. Sedangkan kita jam 5 baru pada keluar di situ. Dari Curug Hordeng itu? Iya kan kita nggak tahu Pak, ternyata ada yang ngebalikin si papannya. Iseng mungkin ya, nggak tahu emang udah jalannya kayak gitu mungkin kan. Ternyata dia yang balikin. Terus ketemu si warga nih, si ibu ini mijitin segala macam kayak Neng sabar ya, bukan Neng aja yang kayak gini, kemarin juga ada korbannya lebih parah katanya gitu. Berarti banyak korbannya? Banyak. Terus emang Neng ngelakuin kesalahan apa di sana katanya gitu. Gue sambil nangis kayak bilang, enggak, gue nggak ngelakuin apa-apa gitu. Cuma coba pikir-pikir lagi, inget-inget lagi makan apa di sana gitu. Makan pop mie, taunya apa bang? Bekas gua belum dibuang, si sampahnya. Masih di situ? Masih di situ. Nah, teman gua memberanikan diri buat turun lagi, ngambil pop mie itu. Ya, padahal itu udah sejaman lah buat turun lagi. Itu temen lu turun sendiri apa ada temen lagi? Bertiga. Bertiga dia turun. Dapat akhirnya? Dapat. Cuman posisinya gue udah dibawa ke parkiran yang pintu masuk utama. Kayak udah rumah itu mah udah rumah. Pintu masuk buat ke curugnya. Nah, yang bikin gue kesel gini bang, kan posisi gue lagi sakit nih. Badan gue lagi nggak bisa digerakin. Gue dinaikin ke ojek sama warga sono. Badan gue diikat sama yang tukang ojek itu. Iya emang badan gue udah lemas banget, pikiran gue udah kayak ngeblank banget gitu lah. Cuman teman-teman gue kan udah kayak capek banget gitu, gotong-gotong gue dari bawah kan tadi. Nah gue naik ojek, terus kuping masih denger nih, cuman mata udah berat. Apa tuh kak? Kayak ada rombongan gak tahu dari mana, ada kali 10 orang rame banget. Ngasih tahu nih yang ojeknya, jangan ke Curug ya, udah ditutup, ini juga korbannya. Gitu, terus nyeletuk dong, gue ngedenger kayak nyeletuk ini. Iya kan main doang. Emang kenapa? Ya udah si Mbak itu kan korbannya udah kan kayak ngeledek gimana sih? Ngeledek ya udah si masnya bawa gue langsung kan ke parkiran, ke rumah kayak rumah warga gitu yang punya warung di situ. Gue nyampe pingsan gue. Dia kayak gak sadar. Langsung pingsan. Gak tahu. Pokoknya gue sadar rumah gelap, kosong. Ya salahnya gitu udah bang. Maksudnya udah sama gue korban dari kesurupan tadi, rumahnya nggak dinyalain lampunya. Oh itu maksudnya lu ngeliat begitu sadar itu rumah beneran? Iya rumah beneran, terus lampu mati semua, gue ditinggalin dikunci. Nah kan gue panik dong, terus kayak gue teriak-teriak di situ, masuk lagi si hantunya itu. Masuk lagi. Nah awalnya kayak temen gue mana ya? Pikiran gue temen gue udah pulang duluan gitu, ninggalin gue mikirnya gitu. Tapi sampai lu kemasukan tuh lu nggak tahu temen lu di mana itu? Nggak tahu. Terus akhirnya lu kemasukan? Blackout dong lo? Iya, nggak tahu. Pokoknya di situ gue nggak sadar, nggak tahu komunikasi apa juga nggak tahu gue tuh. Gue sadar, udah rame temen gue udah ada. Sampai warga-warga situ udah ada semua. Udah kumpul kayak ustadznya ada, yang punya warung ada, semuanya udah pada ada. Terus pop mie gue juga ada di situ. Dibawa udah. Nah dari situ ustadznya bilang, ini nggak bisa di motor nih, harus di mobil. Nah kan jalan ke rumah jauh nih, disewain mobil segala macam. Oh disewain? Disewain mobil. Nah jadi cewek-cewek di mobil, yang cowoknya di motor. Tapi itu nggak boleh pisah. Iya nggak boleh pisah, nggak boleh saling mendahului, nggak boleh gitu. Jadi yang di mobil harus duluan gitu. Nah selama di perjalanan itu ikut, tapi Kunti yang ikut. Di dalam mobil atau di luar? Di luarnya dia. Terbang berarti? Iya, terbang. Dan lu ngelihat
Teman-teman juga ngeliat itu mah. Astaga. Sampai supir pun ngeliat. Semuanya ngeliat. Semuanya. Jadi kita tuh bersolawat, satu mobil bersolawat. Itu awalnya gini, gue tuh nggak boleh didiemin. Gue nggak boleh diem, gue harus diajak ngobrol. Gitu kan. Supirnya, Neng masih ada kejanggalan apa? Nggak ada ya, emang nggak ada kan? Ya gue ngomong aja nggak ada gitu. Nah, terus gak lama gue lagi baca sholawat, tiba-tiba bau ini, bau darah, bau anyir. Bau amis. Bau amis, bau anyir. Di mobil itu kak? Di mobil itu. Terus kayak ke temen, lu nyium gak? Lu nyium gak? Iya gue nyium. Gitu Satu kan. mobil nyium? Satu mobil nyium. Gila. Nah terus baru supirnya bilang, Neng istighfar ya, ada ngikutin gitu. Supirnya aja tahu? Supirnya tahu. Berarti yang bisa ngeliat nih gak cuman Kak Aziza doang berarti ya? Semuanya ngeliat? Semuanya itu bener-bener si hantu itu nunjukin kalau dia tuh ada. Eksis banget ya? Nah kan terus selama perjalanan kan itu kayak pohon semua kan gak ada rumah. Kayak pohon aja gitu. Terus sampai ke masuk rumah warga udah rame pemukiman, baru tuh gak ada. Hilang deh? Hilang, sampai rumah hilang. Nah gue nyampe rumah pun ya udah gue sehat. Normal lagi? Normal lagi. Gila. Anehnya gue tuh kayak gitu. Gue kesurupan, capek, lemes badan segala macem. Tapi udah sampai rumah udah gue sembuh. Normal lagi? Normal lagi. Sehat lagi? Sehat lagi. Gila. Sampai sekarang pun kayak gitu. Kalau sampai sekarang masih gitu? Tapi yang kayak kemasukan mah enggak, kayak cuman ngerasain aja sih. Lebih kayak... Kalau saat ini lo tuh di level apa kak? Apa lo masih bisa ngelihat atau cuman kadang-kadang atau bisa berkomunikasi atau gimana? Sekarang jatuhnya sih kayak kadang-kadang. Jatuhnya kadang-kadang? Mungkin kalau si hantunya lagi sial ngelihat gue gitu. Kebalik ya? Kebalik. Oh dulu pak sering banget kita lagi ngobrol kayak gini misalkan di dimanapun itu ada. Nongol. Kayak gue nih ada di sini kayak nunjukin gitu, kayak pengen gabung. Tapi dia nunjukinnya cuma ke lo doang kan? Iya, ke gue doang. Karena dia tahu ya lo bisa ngelihat. Iya. Ya? Sebenarnya hantu kayak gitu tuh dia pengen ngobrol sih. Pernah gak lo ngelakuin komunikasi gitu sama mereka itu? Pernah, cuman nggak yang terus. Lo yang ngajakin atau akhirnya ya udahlah, ayo ngobrol. Pernah nggak kali itu? Awalnya gue males. Nggak lo tanggapin? Nggak pernah gue tanggepin. Itu yang di mana itu kan? Kejadian di mana? Itu yang di pabrik itu. Oh pengantin itu ya? Yang pengantin itu. Oke, gimana tuh kak? Kita flashback lagi nih ya? Iya dia tuh pengen didengar kayak gue tuh di sini pengen nikah, bukan pengen nikah, gue di sini pengantin. Terus gue kayak dibuang sama pasangan gue. Posisinya dia masih pakai baju pengantin gitu kan? Yang gue lihat pun banyak darah di baju pengantinnya dia. Tapi mukanya hancur gitu? Mukanya hancur. Kayak mungkin dia dibuang terus kayak kebentur-bentur gitu, batu. Mungkin jatuh di kali kayak yang lu bilang tadi kan di pabriknya ada kali kan? Iya, ada kali. Emang dia dibuang di situ, di situ. Terus kalau masalah mayatnya ketahuan apa enggaknya gue nggak tahu ya. Cuman dia bilangnya kayak gue dibuang di sini gitu, pasangan gue. Sampai dia pun dendamnya nggak hilang-hilang. Jadi dendamnya kemana-mana, bukan ke lakinya doang. Oh jadi ya kayak lu nggak tahu apa-apa jadi dendamnya kan lu ya? Iya. Jadi tapi sorry tadi gua flashback dikit. Lu tadi kan dibilangnya kan ini kak ya, si pengantin ngajakin komunikasi kan sama lu kan. Nah terus dia bilang dia pengen ngajak lu. Itu maksudnya gimana? Pengen ada teman dia. Pengen ada teman. Maksudnya lu tuh diajak ke dunia mereka? Iya. Dijadiin teman gitu? Dijadiin teman. Soalnya kata dia, di sini saya sendiri, saya nggak ada teman. Padahal yang gue lihat itu banyak banget. Yang bohong berarti dia. Banyak banget, emang bohong sih. Oke kak, lu selain cerita di Curug itu, lu ada cerita lagi nggak? Ada. Apa tuh kak? Kejanggalan di rumah nenek gue. Di rumah nenek? Iya. Ini cerita panjang nggak nih kak? Seru nggak menurut lo kak? Seru sih kalau. Seru ceritanya. Oke tahan lo kak. Iya. Ini kita biar teman-teman warga jaga semua penasaran. Kalau kalian penasaran, tonton video gua sama Kak Aziza selanjutnya.